Halo, selamat pagi kepada rekan-rekan profesional semuanya pada pagi hari yang cerah ini. Semoga kita semua sehat selalu dan juga beraktivitas seperti biasa. Ya, pada pagi ini saya akan membahas sebuah data yang dikeluarkan oleh World Bank tentang negara dengan indeks pembangunan manusia atau IPM terbaik 2022. Di sini ada sebuah display yang harus kita pelajari ya, kita amati kenapa indeks pembangunan manusia ini sangat penting untuk kemajuan sebuah negara. Nah, kita lihat kalau negara yang pertama itu mempunyai indeks pembangunan manusia terbaik adalah Swiss, kedua Norwegia, ketiga Islandia, keempat Hong Kong, kelima Australia, keenam Denmark, ketujuh Swedia, kedelapan Irlandia, kesembilan Jerman, kesepuluh Belanda. Sementara Indonesia urutan ke-114. Jadi kalau kita berbicara tentang indeks pembangunan manusia, kita berbicara mengenai kualitas pendidikan, kita berbicara mengenai kualitas riset, kita berbicara tentang visi jangka panjang dari pembangunan sebuah negara. Di sini yang harus diperhatikan adalah kemampuan dari sebuah negara yang dijalankan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Apapun itu bentuknya, baik pemerintahan monarki, pemerintahan republik, atau yang lain ya. Ini menentukan bahwa kita harus serius dalam membangun indeks pembangunan manusia, karena ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah sebuah negara dalam membangun negaranya. Kita bisa lihat ekonomi sebuah negara itu ditentukan oleh sumber daya manusianya. Yang kedua, ketersediaan modal. Ya, yang ketiga, industri manufaktur. Banyak negara yang kaya dengan sumber daya alam tetapi belum mampu untuk menciptakan indeks pembangunan manusia dalam membangun negaranya. Tetapi banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi mempunyai indeks pembangunan manusia yang sangat bagus. Contohnya Swiss mungkin kita mengenal ini sebagai salah satu pusat keuangan dunia dan juga kota pariwisata dunia ya. Swiss sangat terkenal serta merek jam tangannya. Swiss mungkin tidak mempunyai sumber daya alam yang terlalu banyak, tetapi mereka berhasil memaksimalkan kekuatan sumber daya manusianya. Bagaimana negara ini menjadi salah satu pusat ekonomi dan pariwisata dunia. Berapa banyak orang yang berkunjung ke Swiss untuk membeli atau berbelanja barang-barang buatan Swiss, dari mulai jam tangan hingga produk Swiss lainnya seperti keju dan lain-lain. Di sini membuktikan kita tidak bisa hanya melihat, mohon maaf ya, bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak, yang sangat kaya, itu bisa membuat negara kita akan maju. Ini sangat mustahil jika pembangunan sumber daya manusia tidak diperhatikan, jika kemampuan riset dari sebuah negara tidak diperhatikan, dan juga pembangunan industri manufaktur. Jadi ini harus kita lihat secara global yang bisa menciptakan sebuah brand positioning sebuah negara ini berbeda dengan negara lainnya. Kita lihat Swiss adalah negara kecil dibandingkan dengan Inggris dan Amerika. Ya, walaupun kita sering melihat di media massa, baik di media online, berita dan media online, TV ya, seperti di YouTube dan lain-lain, bahwa kita selama ini berpusat kepada Amerika sebagai raksasa teknologi. Amerika mempunyai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menguasai banyak bidang, tetapi ternyata dalam indeks pembangunan manusia Swiss jauh lebih baik dibandingkan Amerika. Bahkan kita lihat dari nomor 1 sampai 10 ini lebih banyak negara-negara dari Eropa. Kita bisa di sini lihat Swiss, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Irlandia, Jerman, dan Belanda. Ini sebuah hal
Jadi ini sebuah hal yang harus kita pelajari dengan seksama. Inilah pentingnya kita memahami banyak hal. Terima kasih banyak.